Sekarang kita akan coba untuk membuat animasi dari bukaan ini ya, bukaan dari box panel. Kita akan membuat animasi membuka dan menutup box panel. Nah, ini bermanfaat kalau misalkan kita ingin melakukan presentasi ya, apa yang telah kita gambar, kemudian prinsip kerja dari apa yang kita gambar, begitu. Kita masuk saja ke bagian new. Kemudian kita pilih di sini di bagian paling bawah. Di sini ada khusus untuk bagian drawing, kemudian yang bagian bawah itu khusus untuk presentation. Nah, kita akan buat animasi di sini. Dengan di tab presentation kita pilih standar dalam milimeter. Kemudian kita create. Nah, misalkan kita beri nama ini assembly box panel open. Kalau sudah kita akan coba. Ini seperti ini ya. Kalau sudah kita akan coba membuat tampilan animasi tampilan dari kanan kemudian ke tengahnya kita agak zoom sedikit ke sini, misalkan ke bagian embossnya ataupun ke bagian tertentu yang memang ada tulisan di sini. Kemudian nanti kita akan coba kameranya arahkan ke bagian sisi kiri. Mungkin kita mulai saja. Misalkan kita posisikan di sini. Coba saya kecil dulu. Ini sudah. Kemudian kita buat sudut pandang kamera ini ya, kita klik capture kamera. Nah, kemudian kita arahkan pada detik ke-1. Kita arahkan pada detik ke-1, misalkan di sini ya, atau misalkan 0,7 detik. Nah, kita arahkan ke bagian tengah, bagian senternya. Nah, agak zoom sedikit seperti ini. Kemudian kita klik capture. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, nah kalau kita play, nah maka akan seperti itu. Coba kita agak lama waktunya, mungkin bukan 0,7 detik tapi 1 detik supaya tidak terlalu cepat. Nah, kalau sudah, nah mungkin dimulai dari sini. Kita akan jeda dulu sampai dengan 0,5 detik di sini, 1 sampai dengan 1,5. Nah, kita capture lagi, kita capture kamera. Nah, kemudian kita posisikan di bagian misalkan 3 detiknya. Nah, di bagian 3 detik kita posisikan isometrik sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita capture. Nah, coba kita ulang. Nah, seperti itu ya. Yang tengahnya kita hapus. Ini kita kasih jarak saja dari 2 detik. Jadi ada transisi 1 detik, jadi berhenti. Nah, ini transisinya ya. Berhenti dulu 1 detik, kemudian dia akan zoom out. Nah, seperti itu. Kita play lagi. Nah, kemudian kita akan buat pada kondisi setelah detik 3,5, ataupun misalkan kita kasih jeda, kasih transisinya 1 detik. Artinya dari 3,5 menjadi 4,5. Kita mulai dengan animasi membuka pintu. Nah, maka kita masuk ke bagian yang namanya toy komponen ini ya. Nah, kemudian kita pilih komponen yang akan kita animasikan, yaitu pintu ini. Kita pilih partnya yang ini. Nah, kemudian kita lihat di bagian sisi kanan sini ada berbagai macam pilihan. Ada move, ada rotate. Nah, kita akan memilih rotasi, karena kita akan merotasikan pintu ini ke depan, ke arah kita. Nah, kemudian secara default akan tampil seperti ini. Kalau kita rotasikan, nah maka
secara default itu merotasikannya sesuai dengan titik tengah atau sumbu tengah dari pintu. Nah, karena kita akan rotasikan terhadap sumbu dari engsel, maka kita escape dulu, kita ulangi, klik komponen, pilih komponennya. Nah, maka kita pastikan kita memilih sumbu putar dari pintu ini, yaitu di bagian engsel. Nah, maka kita pilih bagian locate. Kenapa dipilih ini? Ini sebagai lokasi sumbu putarnya. Oke, kita pilih sumbu putarnya ini, ya, yang lingkaran ya. Nah, seperti itu. Tetapi dalam bentuk rotate. Nah, kemudian kita rotasikan dengan arah ini ya, arahnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, kita arahkan misalkan dengan sudut. Nah, ini ada tulisannya muncul sudut minus 95. Nah, berarti kita isikan minus. Nah, misalkan kita isikan sampai dengan minus 140. Nah, kemudian kita checklist. Nah, sehingga kalau kita play, dari awal, nah, oke, transisi, kemudian zoom out, isometric. Nah, ini buka. Oke, maka membukanya kurang lebih 2,5 detik. Kita ulangi lagi. Oke, kemudian kita akan coba tutup. Kita akan tutup lagi dari keadaan 7 detik. Kita kembalikan posisi dari pintu ini ke keadaan semula, menutup box panel. Oke, kita beri waktu jeda, atau kita coba langsung saja di sini ya. Kita langsung saja, kita akan tutup dengan menggunakan tweak komponen. Kita pilih pintunya, kemudian locate. Ini rotasi sudah terpilih, kita pilih locate. Sumbunya adalah sumbu dari lingkaran ini ya, engsel. Nah, kita arahkan ini seperti tadi. Kalau tadi nilainya minus 140, maka sekarang plus 140. Oke. Nah, sehingga kalau kita play dari keadaan ini 4 detik, kita play dari keadaan 4 detik, maka terbuka. Oke, kemudian menutup. Nah, dari keadaan terbuka ke menutup, karena ini cepat, nah maka kita akan transisikan supaya tidak langsung menutup. Jadi di sini kita akan geser supaya totalnya itu ya kurang lebih 10 detik di sini ya. Oke, kita coba. Oke, cukup ya. Nah, ini sudah membuat animasi dalam waktu 10 detik. Kita play dari awal. Oke, kalau dirasa memang ini sudah cukup, maka kita akan render video ini dengan cara mengklik bagian video. Nah, kemudian di sini storyboard 1. Nah, kalau misalkan hanya ada satu storyboard ataupun ya storyboard yang aktifnya ini cuma satu di sini saja, nah maka kita bisa langsung memilih current storyboard. Tapi kalau misalkan semua ada banyak scan di sini, nah maka kita pilih all storyboard. Oke, sementara kita pilih all dulu saja supaya mencakup keseluruhan, supaya terbiasa menganimasikan seluruh apa yang telah kita buat, seluruh scan yang telah kita buat. Oke, kemudian di bagian video resolution, nah kita bisa memilih yang mana saja, bebas. Nah, mungkin saya akan coba yang ini saja, yang tengah-tengah ya, yang ini sudah cukup bagus. Kemudian nama filenya apa? Nah, ini nama filenya misalkan animasi box panel ya, animasi box panel. Kemudian file location, artinya tempat penyimpanan panel apakah mau di mana. Nah, kalau sementara saya di desktop saja. Kemudian format filenya ada AVI, ada WMV, atau kita pilih AVI saja, AVI. Kemudian oke. Nah, di sini kita ada berbagai macam pilihan. Kalau menggunakan full frame, kita coba. Nah, ini biasanya filenya agak besar kalau menggunakan fitur full frame. Coba kita lihat di bagian desktop.
Oke, sudah selesai. Kita lihat di bagian desktop. Ya, ini 700 MB, besar sekali ya. Kita lihat videonya. Oke, coba kita perkecil karena ini filenya besar. Kita perkecil supaya menjadi beberapa MB, bukan ratusan. Kita lihat di sini, kita masuk ke bagian video, kemudian coba kita pilih yang ini. Nah, itu ya, yang ujungnya 700-an. Jadi pixelnya itu. Oke, coba kita akan cek di bagian desktop apakah filenya masih besar atau memang sudah diperkecil ya, di bawah 10 MB. Kita lihat. Nah, ini kecil ya, sekarang 2,5 MB. Nah, mungkin inilah yang memang akan kita ambil ya videonya, bukan yang tadi 700 MB. Nah, ini cukup jelas ya, kita lihat, kita ulangi. Oke, sekarang kita akan coba membuat drawing dari box panel ini. Ada dua komponen, ada komponen casing, ada cover. Oke, sebelum kita masuk ke drawing dua dimensinya, maka kita akan coba buat dulu template dari etiketnya, etiket untuk drawingnya. Maka kita masuk ke bagian, nah kalau misalkan kalau seandainya kita sudah punya etiket dari AutoCAD, nah kita langsung bisa mengimpor dari AutoCAD ke Inventor begitu. Mungkin ada beberapa bagian yang memang perlu diedit begitu, jadi tidak langsung memang bisa dipakai. Oke, caranya kita masuk ke bagian file, kita open. Nah, di sini kita cari misalkan ini blok A3, kemudian ke bagian option. Nah, jangan dulu di open ya. Bagian option kita pilih dulu import. Nah, kita pilih import, artinya kita mengimport file AutoCAD ke dalam Inventor. Nah, kalau sudah import, klik OK, kemudian kita open. Kita yes saja. Nah, kita next. Nah, ini kalau kita import, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita next saja. Kita tunggu ya. Oke. Kemudian kita next. Nah, di sini kita pilih nanti akan ditempatkan di bagian mana di Inventor itu, apakah di bagian tab title block atau button atau yang lain. Nah, kita pilih bagian title block saja. Nanti kita akan cari di bagian tab title block, ada file ini, file import. Oke, kemudian ini A3 sudah oke. Kita finish saja. Oke, ini file hasil importnya ya. Oke, sementara kita akan hapus dulu bagian sheet 1. Kita hapus bagian ini, kita klik kanan, delete, kemudian masuk ke bagian drawing resource. Ini berlaku untuk semua sheet ya. Nah, kita akan lihat ke bagian title block karena kita mengimport di bagian title blocknya. Nah, maka di sini terlihat ada bagian title block. Nah, kita akan edit ini adalah hasil dari import. Nah, kita akan klik kanan, kita edit. Nah, kita akan hapus bagian frame-nya. Jadi kita hanya menampilkan, kita hanya membuat title block-nya saja. Nah, bisa kita move, kemudian kita klik base point-nya dari sini ke tengah ya, bebas. Nah, kemudian kita hapus bagian frame-nya. Oke, ini juga kita hapus. Ini kita hapus. Ini juga. Nah, kemudian kita akan rapihkan dengan membuat line dari sini. Kemudian potongannya di sini ya, kemudian ke atas. Nah, kemudian oke, ini kita hapus
untuk bagian tabelnya, karena kita tidak akan karena tabel ini nanti otomatis di bagian inventor, kita tidak melakukan setting atau menuliskan tabel secara manual. Kita akan membuat tabel secara otomatis di bagian inventor. Maka ini kita hapus, kuantitas description kita hapus, kemudian ini kita hapus, kemudian ini kita trim saja. Kemudian ini bisa kita edit ya, kita edit. Oke, kita masukkan dulu gambarnya, ada logo di sini ya, untuk logo. Masuk ke bagian image, di bagian sketch image, kemudian nanti kita pilih di sini. Kemudian kita cari tahu logo Polban ini ya, misalkan ini logo Polban, kemudian open, kita tempatkan, misalkan oke, ini sudah ya. Kemudian kita edit, kita perkecil. Oke, coba kita perkecil. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita akan edit di bagian sini, kita hapus, kita langsung saja skala .2. Kemudian di gambar tidak ada tab sebelum .2, jadi langsung spasi .2. Oke, ini juga sama diedit, kita klik 2 kali. Oke, kemudian kelasnya juga sama. Ini bisa langsung diisi ya, sebetulnya langsung diisi, misalkan kelas 1A B C, intinya silahkan disesuaikan dengan kelas masing-masing. Kemudian name-nya juga sama ya, silahkan ini diisi, misalkan name 21 titik-titik gitu ya, misalkan. Oke, kemudian kalau tanggal nanti kita akan buat otomatis, begitupun di gambar juga akan kita buat otomatis ya. Skala kita buat otomatis, nama gambar juga sama, kita buat otomatis. Ini kita hapus dulu karena akan kita buat otomatis. Mungkin hanya titelnya di sini kita tuliskan titelnya. Maka ini kopikan saja yang bagian tanggal, kita pindahkan ke sini, kita ubah ini menjadi judul. Oke, judul .2, nanti akan otomatis membuat judul di sini. Diperiksa juga sama, nanti bisa ada form untuk pengisian title block ini. Oke, kemudian ini juga sama, mungkin DRW kita singkat ya. Ini kita perkecil saja. Ini 2,5. Ini juga sama otomatis. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan cek, kita finish dulu. Maka kalau kita lihat di sini, kalau kita klik kanan, kalau kita ingin memasukkan ke bagian sheet 1 atau sheet yang lain, maka caranya silakan ini dipilih kiri kanan. Jadi di bagian hasil importnya kita klik kanan, kemudian kita pilih insert. Sehingga akan muncul title blocknya di sebelah kanan bawah. Oke, kemudian kita akan buat bordernya, border atau frame dari A3. Maka kita masuk ke bagian pilihan border di sini. Kita pilih itu, kita pilih yang plus drop down, kemudian kita klik kanan default border, kita insert drawing border. Kita tentukan horizontal zone-nya dibagi menjadi berapa bagian. Misalkan saya isikan 8, kalau vertical zone-nya itu 6. Untuk horizontal zone-nya itu adalah dengan angka,
kalau vertikalnya dengan alfabet. Oke, nah, sehingga seperti ini. Jadi yang horizontalnya alfabet, horizontalnya ini angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 8. Ini A, B sampai dengan F, seperti itu. Oke, kemudian saya akan coba edit lagi bagian yang import title block. Saya akan coba pertebal ya, karena garis biru ini dengan garis yang default AutoCAD itu beda ketebalannya. Maka saya akan coba hubungkan dulu untuk frame paling luarnya supaya kelihatan lebih tebal. Oke, kita finish, kita cek. Nah ini ya, jadi lebih tebal sebetulnya kalau kita menggambarkan atau membuat frame dari bawaan Inventor. Berbeda dengan dari AutoCAD, ini tipis garisnya. Nah ini silakan nanti bisa diedit, kalau memang mau dipertebal silakan diubah garis dari AutoCAD menjadi garis dari Inventor. Oke, kemudian kita akan buat otomatis. Oke, kita buat otomatis dengan cara kita klik kanan, kita edit lagi ya di bagian title block, klik kanan, edit. Nah, kemudian kita akan tambahkan teks di sini, teks otomatis, yaitu kita tambahkan teks dulu. Kita pilih posisi teksnya di sini. Nah, kemudian di sini sudah standar iProperties, artinya ini otomatis sesuai dengan standar dari iProperties. Nah, kemudian properti yang akan kita pilih yaitu karena ini adalah pembuat gambar, nah, maka kita pilih designer di sini. Nah, ini ya designer. Kemudian kita klik ini add parameter. Oke, nah sehingga di sini akan muncul untuk nama designer secara otomatis ya, siapa yang membuatnya. Nah, kita ubah ini tebalnya ketinggian dari teksnya menjadi 2,5. Oke, kemudian kita masuk ke bagian skala. Kita tambahkan teks, kita tempatkan di sini. Kemudian kita cari. Oke, di sini tidak ada skala, maka kita masuk ke bagian, karena skala ini berbeda-beda di tiap sheet. Nah, maka kita pilih tipenya untuk sheet properties. Nah, kemudian pilih ini initial view scale, kita tambahkan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian, kita tambahkan bagian tanggal. Kita pilih ini ya, creation date. Oke, kemudian kita tambahkan. Oke, ini belum saya ubah initial view scale-nya, head-nya 2,5. Oke, kemudian creation date juga sama. Ini kita blok, kita ubah menjadi 2,5. Oke. Oke, kita coba lihat. Oke, ini contohnya. Silakan nanti bisa diatur untuk posisinya supaya lebih lebih rapih ya. Kemudian masuk ke bagian judul, kita pilih teks, kita isikan di sini. Nah, ini height-nya kita ubah menjadi misalkan 5 ataupun 3,5. Nah, kemudian kita pilih bagian title. Nah, ini kita tambahkan. Oke. Di sana ya. Nah, kemudian diperiksa, kita tambahkan teks juga. Ini kita pilih check it by. Oke, ini belum ya. Oke, saya ulangi. Belum saya tambahkan teks. Pilih di sini. Oke, itu check it by. Kita tambahkan di sini. Nah, kita ubah dulu ini menjadi 2,5. Oke, nah sudah ya. Coba kita cek. Nah, di sini kita posisikan seperti itu atau lebih atas lagi sedikit.
Oke, kemudian masuk ke bagian halaman, kita tambahkan halaman otomatis, kita tambahkan teks di sini, klik di bagian halaman. Kemudian kita oke, untuk teksnya, teks height-nya 3,5. Kemudian kita masuk ke bagian properti. Oke, kita masuk ke bagian tipenya. Karena teks ini tiap halaman berbeda, artinya kita setting di tiap halaman. Nah, maka kita setting sheet properties. Kemudian di bagian sini kita pilih sheet number, kita tambahkan. Nah, kemudian kita tambahkan di sini garis miring. Kemudian kita tambahkan total dari sheetnya, yaitu masuk ke bagian drawing properties. Nah, ini number of sheet ya. Oke. Kita edit lagi ya, belum saya tambahkan parameternya. Nah, kita pilih drawing properties, number of sheet, kemudian kita jangan lupa tambahkan add parameter. Nah, sehingga di sini ada sheet number, kode formulanya adalah sheet number, kemudian garis miring total dari sheetnya. Kemudian klik OK. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita finish saja. Yes. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan simpan template ini untuk secara permanen, misalkan ya, untuk di Inventor, sehingga nanti kita bisa memanggil template ini di bagian awal, di bagian new. Kemudian nanti akan ada pilihan template yang telah kita buat. Oke, kita simpan ke bagian file, kemudian kita save as, kita pilih save copy as template. Nah, misalkan kita akan ubah namanya menjadi template A3, misalkan apa namanya, PTL ya. Kita save yes saja. Nah, sehingga nanti di bagian NUS itu akan muncul nama ini, template A3 TP. Oke, saya ulangi ya, ini belum tidak ke save as. Oh, ini ya. Nah, cuman kita ubah saja TPTL, harusnya TPTL Oke, saya akan hapus yang tadi, template ininya kita hapus. Nah, kita ubah menjadi TPTL ya. Nanti kita coba cek. Nah, ini sudah ada ya, template A3 TPTL. Oke, kalau sudah, kita akan coba panggil, kita akan coba cancel dulu karena sudah di save template-nya. Nah, misalkan kita akan coba membuat ini 2 dimensi dari panel box. Kita pilih file, kemudian new. Nah, di sini di NUS. Nah, kita masuk ke bagian NUS ya. NUS di sini ada template A3 TPTL. Nah, sehingga kita pilih yang ini, kemudian kita create. Nah, sehingga sudah muncul template dari ini yang telah kita buat, title block dari gambar yang telah kita edit, telah kita buat. Oke, kemudian kita akan coba tambahkan assembly box panel dengan cara kita masuk ke bagian base. Nah, di sini ada berbagai macam yang aktif ya. Inventor yang aktif, ada case, ini case-nya, ada box pintu box panel, ada assembly box panel, ada 3 yang aktif. Nah, saya akan pilih bagian assembly box panel. Nah, kemudian kalau shaded itu artinya ada shade, ada bayangan dari materialnya, terlihat warna materialnya. Kita pilih shade. Ini skalanya 1:2. Kalau 1:1 seperti apa? Nah, ini 1:1. Kita pilih saja 1:1 dulu. Nah, kemudian kita klik OK. Oke, kemudian kita akan coba lihat di bagian style manage, ada bagian style editor. Kita akan lihat
proyeksi yang kita pakai, apakah memang kita menggunakan yang proyeksi ketiga atau proyeksi pertama, proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa. Nah, kita lihat di bagian default standard ISO view preference. Nah, kita pilih bagian ini ya, yang ketiga ya, third angle. Kita pilih yang ini, save and close. Oke, kita ulangi saja. Ini sudah ini tidak ngaruh sebetulnya ya, karena ini tampilan depannya seperti ini. Coba saya ulangi saja, base. Nah, seperti itu. Ini 1:1. Oke, kemudian kita tempatkan ini di sini. Nah, kemudian kita akan tambahkan item satu tabel dari tiap, untuk menunjukkan ada beberapa komponen di sini. Nah, kita tambahkan oke, sebelum kita tambahkan tabel, saya tambahkan dulu annotate berupa nomor dari part. Ini kita pilih background ya, nomor dari part pertama adalah casing. Kita klik misalkan di sini. Oke, assembly box panel. Oke. Oke, ya ke bagian bombs, bill of material. Nah, kita misalkan tempatkan di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini. Oke, nah ini kita bisa coba kita lihat dulu. Kita escape. Nah, kita bisa pindahkan bagian ini ke sini. Nah, sehingga simbolnya sudah berbeda. Kalau panah menunjukkan ke bagian edge, bagian sisi, tapi kalau untuk bulatan ini melingkar itu menunjukkan ke bagian face-nya. Nah, ini kita arahkan ke bagian sini saja. Ini satu, itu untuk yang case. Yang kedua adalah untuk covernya, untuk pintunya. Jadi ada dua komponen. Nah, kita tambahkan bagian tabel part list. Nah, kita klik part list. Nah, kemudian kita lihat select dokumennya dari sini ya. Kita seleksi bagian yang akan kita buat tabelnya, yaitu yang ini, sehingga terisi untuk assembly box panel. Kemudian kita oke-kan saja. Nah, kita arahkan ini misalkan di bagian bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bisa kita geser-geser, sebetulnya kita bisa edit juga. Nah, misalkan kita edit, kita klik kanan, kemudian kita ulangi ya, kita pilih ini, klik kanan, kemudian edit part list. Nah, sehingga part number ini atau description-nya kita bisa ubah menjadi misalkan ini casing panel, yang bawah adalah pintu atau cover ya, cover dari panel. Part numbernya misalkan ini set metal SM, misalkan SM02 gitu ya, terserah. Ini set metal SM01. Oke, kemudian di sini kita lihat, karena memang asalnya dari AutoCAD, ini gambarnya ketinggiannya 2,5, untuk ukuran teksnya 2,5. Yang ini, yang part list, teksnya ukurannya 3,5. Nah, supaya sama, nah maka kita akan ubah untuk bagian sini, bagian part list ataupun note atau teks dari inventor, secara defaultnya kita ubah dari 3,5 menjadi 2,5. Nah, biasanya kalau A3 itu 3,5 ya, tapi karena memang kita akan coba sesuaikan dengan yang sebelumnya, nah maka kita akan ubah dari 3,5 menjadi 2,5. Nah, maka kita masuk ke bagian manage, kemudian style editor. Nah,
kemudian kita pilih bagian sini text, ada not text. Nah, kita ubah 3,5 menjadi 2,5. Kemudian save and close. Nah, sehingga kan lebih kecil. Nah, maka kita bisa pindahkan ini ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini kita tambahkan sheet yang selanjutnya. Ini baru 1,1. Oke, yang bagian assembly-nya akan kita ubah di gambarnya supaya digambar oleh kita. Kemudian judulnya juga skalanya ini 1/1 otomatis diperiksa. Nah, kita akan masuk ke bagian assembly box panel. Nah, kita harus membuat identitas dulu di bagian inventor untuk assembly box panel. Nah, kita masuk ke bagian file, kemudian kita masuk ke bagian EI properties. Nah, kita isikan di bagian summary. Titelnya apa? Nah, ini misalkan titelnya adalah assembly box panel. Kemudian di bagian designer, di bagian project desainernya kita ubah, misalkan ini dengan nama kalian ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian diperiksanya, kita lihat. Nah, ini ya, diperiksa oleh siapa gitu. Oke, klik OK. Kita cek di sini. Nah, sehingga ini akan muncul ya, digambar oleh siapa, diperiksa oleh siapa, skalanya 1/1. Kemudian tanggalnya otomatis menyesuaikan, misalkan sekarang tanggal 16 gitu. Kemudian routing number-nya silakan ini bisa langsung diisi secara manual saja, bisa diedit. Nah, kemudian bisa diedit di bagian sini, bagian di bagian sini kita bisa edit definition. Nah, ini kita tambahkan di sini untuk drawing number-nya. Nah, ini silakan nanti bisa diisi sesuai dengan part number. Kalau untuk bagian masing-masing dari komponen. Untuk ini kita kosongkan saja dulu. Kita finish, save. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Kita akan buat masing-masing detail komponen, baik itu dari casing maupun dari covernya. Kita klik kanan di sini, kita new sheet. Nah, ini sekarang sheet kedua. Sheet pertama kita kasih nama dulu saja. Kita kasih nama sheet 1 yang tadi itu untuk yang GA ya, General Assembly Arrangement, General Arrangement. Oke, kemudian yang kedua kita edit ini, misalkan kita edit, kita ubah namanya, misalkan ini assembly ya, tapi case box panel. Oke, kemudian sehingga sekarang menjadi halaman 2 dari 2. Oke, sekarang halaman 2 kita akan buat case. Komponen pertama kita tadi lihat di sheet pertama tadi ya. Kalau kita klik 2 kali, ini untuk pertama adalah casing panel. Nah, maka kita case box panel klik 2 kali, kemudian kita pilih base, kita pilih bagian case. Nah, kita tentukan misalkan 1/2. Oke, kemudian kita pilih di sini. Kita pilih hanya ini saja, hidden line kita remove, pilih yang tengah, kemudian klik OK. Nah, kemudian kalau kita ingin bergeser ke kanan, nah maka kita bisa klik 2 kali. Nah, kita bisa klik di sini, kemudian bagian atas, kemudian misalkan isometriknya. Oke. Nah, kemudian kita atur ya, misalkan ini agak sebelah ini bawah, kemudian ini ke kanan, kemudian ini kita ubah tampilannya agar ada shade-nya, ada tampilan dari materialnya. Oke, seperti itu.
Nah, kemudian kita bisa atur di sini, kita bisa membuat geometri ya, dimensi, masuk ke bagian rotate, dimension. Misalkan kita atur ini kita ingin melihat dimensi dari ujung kiri ke kanan ke bagian depan atau panjang ke sini ya, ke 100. Oke, kemudian dari yang paling bawah ke yang paling atas itu berapa? Ini 200. Oke. Nah, kemudian karena ini ada koma-komanya, ada desimalnya, nah maka kita bisa atur di bagian manage, masuk ke bagian style editor. Kita akan mengubah supaya tidak ada desimal. Nah, maka kita masuk ke bagian dimension, the default ISO. Nah, di sini kita ubah komanya menjadi titik menggunakan period. Kemudian, nah ini precisionnya kita nolkan saja. Kemudian save and close, sehingga akan seperti ini, tidak ada koma di belakang ini ya, angka yang sesungguhnya, tidak ada desimalnya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, kita buat anotasi untuk yang lain ya, silahkan dibuat untuk yang ini. Oke, kemudian kalau sudah, nah ini kita telah membuat dimensi untuk bagian bawah, di bagian drawing ini. Nah, kita akan coba ubah khusus untuk bagian tebal di sini, karena memang ketebalannya itu 1,5 ketebalan platnya. Nah, maka karena memang presisinya 0, artinya tidak sampai dengan 0,0, 0,1 gitu. Nah, maka kita akan ubah, kita klik 2 kali, kita ubah presisi unitnya, bagian precision and tolerance. Nah, kita pilih primary unitnya 1,1, sehingga desimalnya 1 desimal ya, atau 1 angka di belakang koma. Oke, nah sehingga 1,5. Begitupun yang bagian sini, 4 ini harusnya 3,5. Kenapa 3,5? Karena panjang dari sini ke bagian sisi dalam bagian plat itu 5 mili. Maka di sini harusnya 3,5, kemudian ketebalan plat 1,5, sehingga totalnya 3,5 tambah 1,5 hasilnya 5 mili. Nah, maka kita coba ubah primary unitnya menjadi 1,1. Nah, sehingga di sini menjadi 3,5. Oke, kemudian masuk ke bagian selanjutnya, kita akan buat dimensi bagian sini. Kita akan coba buat bagian yang akan kita perbesar. Kita buat detail drawing dari sini. Oke, saya ulangi, kita buat detail, kita pilih select view, kita pilih view-nya adalah view yang ini, kita seleksi. Nah, kemudian kita buat rectangle di sini. Kita buat circle. Nah, misalkan seperti itu. Kita drag, kemudian kita drop di sini. Nah, kemudian skalanya, nah ini kita bisa ubah menjadi 1 banding atau menjadi 5:1 misalkan. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian saya geser dulu ke kanan. Nah, sehingga ini adalah A 5:1, itu skalanya. Oke, coba kita atur. Oke, mungkin seperti ini saja. Nah, kemudian di bagian sini kita akan tempatkan di bagian bawah, yang agak ke atas sedikit. Oke, kemudian kita atur dimensinya, kita tempatkan dimension. Nah, misalkan di sini ya ini untuk detail drawingnya, misalkan ini radius, nah, misalkan dari sini dulu ini 8 mili. Oke, kemudian kita tempatkan, nah ini juga sama ya, ini harusnya 3,5 bukan 4 mili. Oke, nah misalkan kita buat dulu saja dimension yang ini.
Nah ini pakai primer juga 1,1. Kemudian ini juga yang 4. Oke, kemudian dari sini ke sini 10. Oke, kemudian ini sudah selesai. Kita buat center line di sini. Oke, kemudian kita akan ubah untuk bagian sini diameternya bukan 4 mili, kita klik 2 kali tapi 3,5. Maka kita ubah unitnya, primary unitnya menjadi 1,1, satu angka di belakang koma. Oke, kemudian di sini sebelum kita save, saya akan coba ini kita turun ke bawah ya. Nah ini karena kita susah untuk kita turunkan hurufnya, maka kita klik 2 kali saja, kemudian klik 2 kali. Nah di sini kita enter, saya ulangi. Nah ini ya, ulangi, ini kita enter di sini. Nah seperti itu. Oke. Nah sehingga sekarang sudah lebih agak ke bawah gitu ya, tidak berdekatan dengan sisi yang ada di bagian atas tampilan box panel. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian selanjutnya untuk sheet yang ketiga. Di sheet kedua, oke, sheet ketiga mungkin kita akan buat bagian flat dari sheet metal untuk box panel ini, untuk casingnya. Nah, maka kita buat new sheet. Nah, tuliskan yang ketiga ini adalah namanya flatten ya, artinya kita memflatkan case box panel ini menjadi sheet metal yang flat, yang mendatar gitu. Ini sebagai bagian dari bagaimana kita membentuk panel dari plat yang datar. Oke. Nah, ini kita ubah saja menjadi case flat. Nah, kita masuk ke bagian case dulu. Nah, pastikan di sini masuk ke bagian. Nah, ini saya coba kembali ke awal. Nah, mungkin pada saat default ini tidak ada, saya hapus dulu. Nah, di sini ada bagian yang namanya create flat pattern. Artinya kita membuat pola dari plat sheet metal yang akan kita bentuk menjadi case panel. Nah ini bentangannya ya, jadi bentangan dari box panel, dari case panel. Maka kita pilih create flat pattern. Nah sehingga kalau dibentangkan, nah maka akan terbentuk bentangan sheet metal seperti ini. Nah nanti tinggal yang di bengkel itu yang akan membuat sheet metal nanti akan melipat sesuai dengan sumbu dari yang warna kuning ini, garis batu yang warna kuning. Jadi akan dilipat sesuai dengan yang warna kuning di sini, sehingga akan terbentuk case panel seperti yang barusan. Nah, kalau kita masuk ke bagian go to folded part, nah maka akan masuk ke bagian utamanya. Ini adalah hasil jadinya. Pastikan di sini sudah ada front pattern. Jadi kalau kita ingin melihat bagian front patternnya, ya maka akan seperti ini. Sehingga di bagian kalau kita kembalikan di bagian drawing itu akan muncul untuk flat pattern. Oke, kita lihat ini yang kedua. Nah yang ketiga kita pilih bagian base di sini. Nah di sini kita pilih case, kemudian di sini ada flat pattern. Jadi syaratnya harus diaktifkan dulu tadi ya. Di sini harus ada flat pattern. Kalau tidak ada, maka dipilih create flat pattern dulu, sehingga kalau sudah di create maka akan muncul bagian yang kita klik tadi, flat pattern. Nah kemudian kita pilih flat pattern. Nah kemudian kita rakam, misalkan dimensinya 1:2. Oke, kalau sudah kita klik oke. Nah kemudian silakan di sini nanti bisa dikasih dimensi. Ya, kasih dimensi. Misalkan total panjang plat itu, maka yang diperlukan adalah 454 untuk panjangnya. Oke, kemudian
dari sini ke bawah panjangnya itu yang diperlukan 424. Nah, maka harus dipersiapkan plat dengan panjang seperti ini yang nanti akan dilipat dengan sumbu lipat yang ini, kayak gitu ya. Nah, ini adalah kebutuhan dari platnya untuk sheet metal. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Kita masuk ke bagian pintu atau cover dari box panel. Kita klik kanan, kita use it. Ini namanya cover panel, anggaplah seperti itu. Ini dapat 4 dari 4 halaman karena sekarang ini ada 4 sheet. Kita masuk ke place view, kita pilih base, tempatkan pintu box panel. Nah, seperti itu. Kita lihat, kita geser dulu. Kita coba lihat dulu ini tampilan depan, belakang. Oke. Saya ini cancel dulu. Yang kita perlukan hanyalah misalkan yang kita perlukan hanyalah tampilan dari depan, kemudian samping saja, tidak usah banyak-banyak. Kita masuk ke bagian pintu box panel. Nah, di sini flat patternnya tidak ada ya, karena belum kita aktifkan. Nah, ini sementara kita buat dulu ini. Saya geser di sini. Kemudian kita klik ke bagian kanan, kemudian bagian atas, kemudian bagian isometriknya. Oke. Nah, kemudian kita akan coba untuk tampilan ini dan yang ini kita akan coba tampilkan dalam bentuk shade ya. Saya ulangi, ini klik 2 kali. Oke, ini tidak bisa, ini yang harus kita bentuk menjadi shape. Oke, nah seperti itu. Oke, kemudian kita lihat, ini klik 2 kali kalau kita ingin melihatnya. Oke, kita akan coba buat tampilan ini tuh ada garis putus-putus dengan hidden line. Oke. Nah, sehingga semuanya ada hidden line di sini. Nah, ini ada tembusan embossnya. Itu emboss untuk nama, untuk teksnya. Nah, maka kalau sudah, kita akan buat dimensi dari ini. Oke, kita buat dimensi. Ya, silakan dibuat dimensinya. Dimension dari sini ke sini. Oke, kemudian ini sudah ya, ini sudah kita buat dimensinya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kita buat bentangan sheet metal dari pintu panel ini. Nah, maka kita masuk ke bagian halaman kelima, sheet kelima. Ini halaman 4, kita buat new sheet. Nah, ini sebagai kita tulis saja untuk cover plate ya, cover plate. Kita buat bentangan dari pintunya. Nah, kita coba masuk ke bagian place view, buat bentangannya. Nah, kita pilih pintu box panel. Nah, ini karena ini tidak aktif, nah maka kita pastikan harus mengaktifkan di bagian pintu box panel. Kita buat flat to pattern. Nah, di sini tidak ada. Nah, maka kita buat ini create flat pattern, sehingga di sini akan muncul bagian bentangan dari ini pintunya. Nah, ini bentangannya. Oke, kalau sudah kita go to folded part, go to folded part. Kemudian kita masuk ke bagian yang tadi, bagian drawing di sini. Nah, kita pilih base,
kita pilih pintu box panel. Nah, sehingga sekarang sudah ada ya flat pattern. Nah, ini skalanya bisa kita atur misalkan 1:1. Oke. Nah, sehingga kita bisa melihat kebutuhan dari sheet metal untuk membentuk pintu ini. Nah, maka sheet metal yang kita perlukan, nah maka kita harus memotong sheet metal dengan panjang sheet metalnya adalah ini, kita pilih dimension. Nah, ini panjangnya segini 205. Nah, itu sheet metal yang harus kita potong. Kemudian ketinggiannya kita harus potong 165 untuk membentuk pintu dari panel ini. Oke, sekarang kita akan ubah nama karena di sini sudah nama dari title block untuk cashboxnya sudah ada. Nah, kita akan beri nama untuk bagian cover panel dan cover flat ya. Cover panel ya, sementara kita samakan saja title block cover panel dengan cover flat. Yang membedakan yang cover flat itu untuk bentangannya. Nah, kita buat untuk cover panel, maka kita masuk ke bagian, karena ini masih default, kita masuk ke bagian pintu box panel, kemudian kita masuk ke bagian file, properties. Nah, di sini kita isikan titelnya apa. Misalkan ini cover box panel, kemudian project desainernya kita ubah siapa. Nah, kemudian ini tanggal creation date-nya, kemudian statusnya ini dicek oleh siapa gitu ya. Oke, kalau sudah. Nah, sehingga di sini akan otomatis akan ada isi dari judul yang telah kita tentukan di bagian pintu box panel. Oke, kalau sudah, nah ini sudah juga, totalnya ada 5 halaman. Nah, maka kita Ctrl P saja, kita print. Nah, di sini kita ubah ke print to PDF ya, atau di Adobe PDF sama saja. Nah, kita pilih best fit, kita lihat dulu. Oke, kita escape, kita close, kita print lagi, kita pilih all sheet, kemudian preview. Ini halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5. Oke, itu ya. Nah, ini sudah selesai, artinya ada 5 gambar. Kalau sudah, kita print saja, kita oke. Nah, ini kita misalkan kita ingin menyimpannya di mana. Nah, misalkan kita simpan di bagian desktop, nomor teknik di panel sini ya. Nah, ini misalkan seperti itu, kita save saja. Nah, sehingga ini adalah hasil dari plot atau print dari box panel yang telah kita buat. Ini 1, 2, ini item listnya, part listnya. Ini halaman 2, halaman 3 bentangan, halaman 4 pintu panel, halaman 5 bentangan dari pintu panel. Oke, sudah, mungkin itu saja.